Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut lagi di episode kedua. Sifat operasi bilangan berpangkat masih di season 1 nih ya. Oke. Ngomongin yang topik di episode 1 kemarin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bilangan berpangkat positif gitu ya. Kemudian ada pangkat 0, kemudian ada pangkat negatif. Ini kan masing-masing punya ketentuan yang beda-beda gitu ya. Kayaknya nih kita putin dulu di papan tulis ya. Oke. Contohnya gimana? Ini bahasan yang kemarin dulu ya, kita ngobrolin dulu. 2 pangkat 3, kemudian ada 2 pangkat 0, kemudian ada 2 pangkat negatif 4 misalnya gitu ya. Ini masing-masing pengerjaannya atau ketentuannya beda gitu ya. Kalau dia pangkatnya positif gitu ya, nanti jadinya perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kalau dihitung hasilnya jadi 8 gitu ya. Kalau misalkan ada yang pangkatnya 0, nah, pasti ini hasilnya selalu 1 gitu ya. Mau dia bilangannya atau basisnya positif, mau dia basisnya negatif, kayak misalkan gini contohnya, itu akan tetap aja hasilnya 1 ketika dia pangkatnya 0 gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan pangkatnya negatif kayak gini? Nah, kalau misalkan pangkatnya negatif, ini berubah menjadi positif dengan cara jadiin 1 per dulu gitu, 1 per 2 pangkat asalnya negatif 4 itu juga jadi positif 4. Nah, kalau misalkan udah pangkatnya positif gini, kan tinggal balik lagi ke aturan awal gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkatnya positif ya tinggal perkalian berulang aja, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadinya 1 per 16 gitu. Terus di hiburan Sugro 1 juga ada soal yang berupa pecahan gitu ya. Misalkan 2 per 3 gitu, dan kemudian dia pangkatnya negatif gitu, kayak gini misalkan gitu ya. 2 per 3 pangkat negatif 3. Ada trik cepetnya, jadi kalian tinggal balikin aja sih posisi pecahannya, yang 3-nya jadi berubah di atas, 2-nya di bawah gitu, dan kemudian si pangkatnya berubah jadi positif gitu ya. Hasilnya negatif 3 berubah jadi positif 3. Kalau udah positif gini ya udah tinggal perkalian berulang aja ya. 3 per 2 kali 3 per 2 kali 3 per 2. Atas kali atas jadi 27 per 8. Beres. Ya, ini bahasan di episode 1 kemarin gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang kedua. Ngomongin tentang sifat operasi bilangan berpangkat. Kita tahu kalau misalkan operasi itu kan ada operasi penjumlahan gitu ya, terus kemudian ada apalagi operasi pengurangan. Operasi penjumlahan dulu ya, kan penjumlahan, terus kemudian pengurangan, ada perkalian, ada pembagian gitu ya, bahkan ada pangkat gitu. Tapi kalau di sifat operasi yang akan kita bahas ini hanya membahas yang perkalian sama pembagian aja gitu ya. Contohnya kalau misalkan ada bilangan operasi bilangan berpangkat yang punya operasi penjumlahan, ini sebenarnya udah dibahas sih di episode 1 kemarin. Contohnya yang kayak di hiburan Sugro 1 kemarin yang nomor 4C kalau nggak salah itu ya, atau 4A lah yang gampang ya, yaitu 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Ini kan kalian tinggal hitung aja satu-satu gitu ya. 3 pangkat 1 jadinya 3 gitu ya, 3 pangkat 0 1 gitu, tinggal jumlahin hasilnya 4. Jadi untuk yang penjumlahan sama pengurangan ini udah dibahas di episode 1 kemarin secara nggak langsung gitu ya. Sekarang kita akan fokus ke perkalian pembagian, dan mungkin satu lagi ada yang pangkat yang dipangkatin lagi. Nah itu ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kita mulai dari yang perkalian bilangan berpangkat tuh. Kasus-kasusnya ini kayak di tabel kolom 1 nih. Yang ini ya. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Jadi ada 2 buah bilangan berpangkat, kemudian mereka dioperasi perkalian gitu ya. Operasinya kali di sini. Kalau misalkan kita lihat di definisinya atau penguraiannya, karena dia pangkatnya positif gitu ya. Maka kalau misalnya
3 pangkat 2 itu kan artinya 3 kali 3 ya. Kalau 3 pangkat 3 itu kan jadi 3 kali 3 kali 3. Jadi di sini kita uraikan gitu ya, 3 pangkat 2 ini gitu ya, terus 3 pangkat 3 ini, kemudian mereka saling dikalikan. Jadi kalau misalkan kita buka kurungnya gitu ya, sama aja ini jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali kan ya. Sehingga kalau misalkan kita tulis dalam bentuk perpangkatan, hasilnya ya jadi, bentar, pindah kursor dulu. Nah jadi ini ya, 3 pangkat 5 karena 3-nya berulang sebanyak 5 kali. Kita lihat lagi pola berikutnya yang kedua. Negatif 3 pangkat 2 kali negatif 3 pangkat 3 yang ini nih ya. Kalau kita uraikan lagi, 3 pangkat 2, negatif 3 pangkat 2 kan begini ya, berkalian berulang karena dia pangkatnya positif. Negatif 3 kali negatif 3. Terus yang ini negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Ketika dicampur semuanya ini kan jadi yang berulang adalah negatif 3 kali negatif 3 seterusnya sampai 5 kali itu ya. Jadi kalau misalkan dipangkatin ya jadi negatif 3 dipangkatin 5 gitu ya. Oke, kalau misalkan yang ketiga, operasi perkaliannya aljabar sih ya ini. Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Kita urai lagi misalnya. Yang Y-nya kan jadi ada 5 buah ya. Y kali Y kali Y kali Y kali Y gabung sama yang Y kuadrat atau Y pangkat 2. Kayak gini nih ya. Jadi lihat di sini totalnya Y-nya ada sebanyak 7. Sekarang challenge-nya, tanpa harus menguraikan, bisa nggak kalau misalkan kalian hitung 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 11 tanpa harus ini ya, tanpa harus diuraikan, bisa nggak nebak di sini pangkatnya jadi 2 pangkat berapa? Iya, jadi kalau misalkan ini kalian cukup lihat atau perhatikan si pangkatnya saja gitu ya, ketika si basisnya sama. Ya, ini basisnya harus pastiin sama dulu. Ini sama semua ya. Sama, ini sama. Jadi ketika basisnya sama, maka kalian cukup menjumlahkan pangkatnya aja nih ya. Ini jumlahkan aja nih pangkatnya. Tuh ya. Tadi kalau misalkan Y pangkat 5 kali Y pangkat 2 ya basisnya sama gitu ya. Ini udah sama. Pangkatnya aja tinggal jumlahin, jadi 5 tambah 2 jadi 7. Ini juga negatif 3 sama negatif 3 kan basisnya sama tuh ya. 2 sama 3 pangkatnya tambahin jadi 5. Sehingga tanpa harus menguraikan satu persatu yang 2 pangkat 10 ini. Jadi di sini kalian tinggal jumlahin aja 10 tambah 11 sehingga jadi hasilnya adalah 2 pangkat 21 gitu ya. Jadi gitu ya, ngelihat dari tabel ini kalian bisa simpulkan yang pertama. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 buah bilangan, dia berpangkat dua-duanya nih ya, berpangkat, kemudian syarat keduanya basisnya harus sama. Ini basisnya, basis sama gitu ya, ini sama-sama A. Nah, kalian cukup jumlahkan si pangkatnya aja. Jadi kayak cara ngitungnya gitu ya. Pak, apakah 2 pangkat 21-nya harus dihitung sampai berapa gitu ini ya tuh hasilnya? Enggak juga, nggak apa-apa. Biasanya kalau pangkatnya gede-gede gitu ya, kalau misalkan pangkatnya masih bisa dijangkau ya kayak pangkat 3, pangkat 2 sih, kalau memungkinkan buat dihitung ya boleh gitu ya, hitung aja sesuai kebutuhan aja gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan ada bilangan berpangkat kemudian dikalikan basisnya sama, maka cukup jumlahkan si pangkatnya aja gitu ya. Contoh lagi misalkan 3 nih ya, 3 pangkat 100 kali 3 pangkat 50 basisnya sama, ya udah jumlahin aja si pangkatnya jadi 3 pangkat 150 tanpa harus ngitung begini atau misalkan dihitung hasil eksaknya kayak gini pun udah cukup gitu ya. Apa gimana kalau misalkan basisnya beda, 5 pangkat 10 misalnya kali 2 pangkat 10 misalkan. Pangkatnya sama Pak, tapi basisnya beda. Nggak bisa pakai aturan ini nih ya, atau sifat yang ini. Jadi kalau misalkan begini ya
bisa dibiarkan begini aja gitu ya, atau ditempelin aja jadi 2 pangkat 10, 5 pangkat 10, atau kalian hitung satu-satu gitu ya, 5 pangkat 10 berapa gitu ya, kalikan dengan 2 pangkat 10 berapa gitu ya. Ya, jadi untuk yang pertama syaratnya itu basisnya harus sama dulu, dan kemudian pangkatnya boleh ditambahkan gitu ya. Ini aturan yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua nih ya. Nah, sekarang pembagian. Tadi yang perkalian udah, pembagian sekarang. Kita uraikan lagi. 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 4 atau per ya. Jadi operasi pembagian itu tidak selalu simbolnya itu begini gitu ya, atau titik 2 gitu, nggak selalu begitu gitu ya. Bisa juga per-peran begini nih ya. Jadi pecahan 1/2 tuh itu sebenarnya artinya 1 dibagi 2 gitu ya. Sama kayak ini nih, 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4 itu artinya 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Coba kita uraikan dulu satu-satu yang atasnya nih. 3 pangkat 9 tuh ya, itu kan 3-nya berulang sebanyak 9 kali. Ini yang di bawah 3 pangkat 3-nya berulang sebanyak 4 kali. Kalau gitu kita bisa bagi aja atas sama bawah ya, atau istilahnya kayak pencoretan gitu ya. Ini sama ini kan habis itu ya, bukan habis sebenarnya, jadi hasilnya 1 tuh ya. Terus kemudian ini jadi habis juga coret gitu ya. Ini sama ini coret, ini sama ini coret juga gitu ya. Jadi tinggal sisa tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 nih 3-nya, sehingga hasilnya 3 pangkat 5. Lagi misalkan yang kedua tuh negatif 2 pangkat 6 bagi negatif 2 pangkat 3. Kita uraikan begini nih ya. Terus kemudian kita rapihin atau pencoretan gitu ya. Dibagi 2 negatif 2 bagi negatif 2 kan 1. Terus ini juga sama, ini juga sama. Jadi tinggal sisa negatif 2-nya ada 3 ya perkalian berulangnya, sehingga hasilnya adalah negatif 2 dipangkatin 3 gitu ya. Ini yang kedua. Udah bisa lihat polanya? Kalau ini triknya gimana? Terakhir, yang 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. Ini juga diuraikan. Terus kemudian kita lakukan pencoretan lagi sama kayak tadi karena pembagian gitu ya. Ini, terus kemudian ini satu lagi ya. Yang bawah 1 gitu ya, habis atau nggak ada sisa lagi, nggak bersisanya cuma 1 ya. 6 kali 6 kali 6 kali 6 berarti 6-nya ada 4 gitu ya, sehingga hasilnya kalau dibentukin pangkat jadi 6 pangkat 4. Coba kalau misalkan tanpa harus menguraikan begini, 10 pangkat 11 dibagi 10 pangkat 5, kalian bisa nebak nggak tanpa harus ini nih ya, tanpa harus begini, ini jadi 10 pangkat berapa? Gampang ya, jadi hanya tinggal kurangkan aja si pangkatnya. Ini basisnya juga syaratnya harus sama juga ya, basisnya harus sama. Kemudian kalau udah sama dan dia operasi pembagian, kalian tinggal kurangkan aja si pangkatnya. 11 kurangi 5 jadi yang berapa? Jadi 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6. Nah gitu ya. Ini untuk yang aturan kedua. Oh ya, rumusnya nih ya. Nih. Nah, jadi A pangkat M bagi A pangkat N dengan basisnya harus sama ya, sama-sama A itu misalkan, atau bilangan apapun gitu. Maka kalian cukup kurangkan saja si pangkatnya ya, A, M dikurangi N gitu ya. Sip, ini yang sifat kedua. Kita lanjut lagi ya. Kalau misalkan kalian pengen ulang lagi, silahkan rewind aja videonya gitu ya. Back lagi aja sampai kalian paham, nanti bisa lanjut lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang sifat ketiga. Perpangkatan bilangan berpangkat atau bilangan berpangkat dipangkatin lagi gitu ya, maksudnya bahasa non formalnya lah ya. 4 pangkat 2 dipangkatin lagi 3 gitu ya. Di sini kalau misalkan kita coba urai, kan 4 pangkat 2 nya itu berulang sebanyak 3 kali itu ya. Ingat, coba perhatian sekali lagi nih. Ini kan 4 pangkat 2 nih, dia pangkatin 3. Ingat, bilangan berpangkat itu perkalian berulang. Ini kan sepaket ya. Yang dipangkatin 3 itu 4 pangkat 2-nya. 4 kuadratnya ini ya. Jadi 4 kuadratnya itu berulang sebanyak 3 kali. Jadi kayak gini.
Lalu kemudian kita urai lagi si 4 kuadrat itu kan dia perkalian 4 kali 4 ya. 4 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 4. Nah, jadinya kalau misalkan kita jadiin bentuk pangkat, 4-nya berulang sebanyak 6 kali itu ya, jadi 4 pangkat 6. Begitu juga yang bawah tuh ya, sama juga ya, 4 pangkat 3 dipangkatin 2. Nah, gitu ya, berulang sebanyak 6 kali jadinya. Coba kalau misalkan kalian lihat lagi polanya ya, perhatiin ini gitu ya. Kalau misalkan ada bilangan 2 pangkat 10 dipangkatin 3 misalkan, ini jadi 2 pangkat berapa tanpa harus menguraikan ini ya. Jadi 2 pangkat berapa? Ya, jadi kalau misalkan yang bilangan berpangkat dipangkatin lagi, kalian cukup kalikan aja sih pangkatnya, 3 kali 2 kan. Nah, tuh ya, ini kalikan ini 10 kali 3 berarti jadi 30 gitu ya. Lagi 5 pangkat 3 dipangkatin lagi 100 misalkan gitu ya, gede biar angkanya gede sekalian aja gitu ya. Ini bilangan berpangkat dipangkatin lagi, ya udah berarti jadi 5 pangkat 300. Jadi pangkatnya dikalikan kalau yang ini nih. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Jadi kalau ada bilangan yang berpangkat kemudian dipangkatin lagi, maka kalian kalikan si pangkatnya gitu ya. Ini sifat yang ketiga. Oke, kita coba lanjut lagi. Oh, ini masih ada satu lagi ini. Bilangan pecahan berpangkat sebenarnya ini juga udah dibahas di episode 1 sih ya, secara nggak langsung. Tapi kalau nggak apa-apa lah ya, kita jadiin tambahan aja. Ini kalau misalkan 2/3 dipangkatin 3 kan ini sepaket nih ya. Sepaket dia dipangkatin 3, jadinya 2/3-nya berulang sebanyak 3 kali. Atau kalian bisa tulisnya digabung begini ya, 2 pangkat 3 ya ini jadinya ya. Karena 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Sehingga jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Yang bawah juga ya kurang lebih begitulah ya. Sama. Jadinya di sini maksudnya sifat yang terakhir ini, kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan gitu ya, maka kalian bisa pangkatkan satu persatu si penyebut sama pembilang sama penyebutnya gitu. Sorry, pembilangnya di atas ya, pembilang sama penyebutnya. Jadi di sini A pangkat N per B pangkat N gitu. Ya ini tambahan aja lah ya. Tapi yang penting tuh yang 3 tadi sih ya, 1, 2, 3. Karena ini yang nomor 4 tuh ya gak terlalu jadi poin pentingnya gitu ya. Karena ini kalau di level 1 juga udah di episode 1 juga udah pernah disinggung sedikit gitu ya. Ya ini tambahan aja lah ya. Gitu ya. Jadi penggunaan 3 sifat tadi dipakai di mana? Di beberapa kasus yang contohnya kayak gini nih. Nah, contoh kasus yang nomor 1, 2. Atau sebelum kesini ya, kita simpulin dulu tadi sifat bilangan berpangkat pertama tuh kalau misalkan ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, jadi basisnya sama nih ya, maka kalian cukup jumlahkan si pangkatnya aja gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, basisnya sama juga ya, maka ini kalian cukup kurangkan si pangkatnya. Yang ketiga, kalau ada bilangan berpangkat kemudian dia dipangkatin lagi, maka kalian kalikan si pangkatnya. Ketiga inilah ya, biar nggak terlalu banyak ngafalinnya gitu ya. Nah, biasanya sih kalau Pogi ngafalinnya itu bukan dihafal kayak teks gitu ya. Jadi kalian ngerjain soal sering-sering, biasanya langsung hafal dengan sendirinya. Jadi kita cobain ya di kasus yang ini nomor 1. Kasus nomor 1, lihat di atas nih. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 5. Kalian bisa kerjain dulu yang atas itu ya, yang perkalian nih. Ada 2 buah bilangan, basisnya sama 2, dikalikan. Tadi kan kalau misalkan dikaliin, tinggal jumlahin aja si pangkatnya. Jadi 2 pangkat 3 tambah 4, jadi 7 tuh ya. Per bawahnya ini 2 pangkat 5. Lanjutin.
pembagian ya, maka kalian cukup kurangkan si pangkatnya. 7 kurangi 5 jadi 2. 2 pangkat 2 masih bisa kejangkau lah ya, jadi hasilin aja lah 4 gitu ya, jadi lebih sederhana gitu ya. Yang contoh kasus pertama masih level 1. Level 2 nih kayak gini nih, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 5 per 2 pangkat 2. Waduh, beda semua nih ya si basisnya. Gimana cara ngerjainnya? Sebenarnya ada dua caranya. Yang pertama, 10 pangkat 3 kalian bisa hitung dulu berapa, kaliin dengan 5 pangkat 3 berapa gitu ya, per 2 pangkat 2 berapa, nanti dibagi. Tapi itu akan repot pisan, repot sekali gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ini kalian bisa uraikan aja sih 10 nya di perkalian 5 kali 2 kan ya, gini 10 nya nih ya, kemudian pangkatnya di sini kali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Jadi yang 10 ini kita uraikan jadi perkalian 5 sama 2. Kemudian yang 5 nya ini terus ulang gitu ya. Pak, kenapa 5 sama 2? Biar nanti ke basisnya ketemu sama 5 lagi, ketemu sama 2. Sebenarnya 10 kan bisa aja 10 kali 1 gitu ya, atau 1 kali 10 gitu ya. Jadi Pak Ugi pilihnya 5 sama 2 supaya nanti ketemu sama 5 sama 2 nya. Terus udah gini gimana? Udah gini kalian bisa distribusikan si pangkat 3 nya ini ke masing-masing angka di dalam kurung ini nih ya, atau faktor dari 10 tadi. Jadinya 5 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Jadi ini 3 nya masing-masing disebar nih ya ke 5 sama 2 kali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah ini kan ada yang basisnya sama tuh ya, ini sama ini tuh ya, 5 pangkat 3 sama 5 pangkat 3. Kita rapiin aja gitu ya. Jadinya kalau basisnya sama dikaliin kan ditambahin ya, jadi 5 pangkat 6, 3 tambah 3 tuh ya, kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Ini juga sama tuh ya, ini basisnya sama, 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2. Ya kita hitung aja ya, 3 dikurangi 2 berarti jadi 5 pangkat 6 kali 2 pangkat 3 kurangi 2, 1 gitu ya. Jadinya 5 pangkat 6 kali 2 pangkat 1 tuh ya, yang ini nih. Beres gitu ya. Pak, kenapa yang pernya jadi hilang kemana gitu ya. Ini ada beberapa yang sering tanya kayak begitu. Kalau misalkan mau lebih detail lagi, berapanya kita hapus aja lah ya, ini hapus. Kita belum tahu lah misalkan kenapa kok pernya jadi hilang. Jadi gini, ini kan 2 pangkat 2 tuh ya, ini kan dikurangi si pangkatnya sehingga di sini tidak bersisa. Kemudian ini tinggal sisa 1 gitu ya, 3 dikurangi 2 ya tinggal sisa 1 karena di atas lebih gede gitu ya daripada yang bawah. Jadinya tinggal sisa 5 pangkat 6 kali 2 pangkat 1 gitu ya tadi tuh. Atau kalian bisa juga dengan menguraikannya kalau misalkan pengen lebih jelas lagi gitu ya, kenapa pernya jadi hilang. Ya 5 pangkat 6 kali 2 kali 2 kali 2. Kita uraikan aja 2 pangkat 3 di sini nih, per 2 kali 2. Yang di bawah juga diuraikan. Terus kemudian ini kalian bisa coret gitu ya. Ini coret juga sehingga di sini tinggal bersisa 1 gitu ya. 5 pangkat 6 kali 2 pangkat 1 per 1 ya nggak dianggap lah ya karena hasilnya bakal itu juga, sehingga hasilnya 5 pangkat 6 kali 2 pangkat 1 atau 2 aja lah ya. Kalau pangkat 1 biasanya nggak pernah dituliskan si pangkat 1-nya gitu ya. Ini yang kasus kedua. Sip, kita coba lanjut lagi. Ada 2 kasus terakhir. Nah ini yang ketiga dan keempat. Ketiga dulu, ini gampang nomor 3. 5 sama 6 beda sama yang lainnya, ini 10 sama 10. Jadi kalau misalkan kayak gini kalian bisa kalikan aja 5 sama 6 nya gitu ya, jadi 30. Kemudian yang ini yang bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat lagi kali gitu ya dengan yang ini 10 pangkat basisnya sama ya, makanya ditambahin jadi 22, selesai gitu ya kayak gini. Oke. Atau ada juga yang pas saya dilanjut jadi 3 kali 10 kali 10 pangkat 22 gitu ya. Ini 10 yang dari 30 tadi tuh dipecah gitu ya jadi 3 kali 10, sehingga ini bisa dikalikan dengan yang 10 pangkat 22, hasilnya dari 3 pangkat
3 kali 10 pangkat 23. Boleh kayak ini juga, tapis ini juga bisa sih ya. Gitu. Terus yang keempat, nah ini juga kalian bisa bagi aja nih 3,2 kali 4. Dibagi ya. 3,2 bagi 4 kan 0,8 kali 10 pangkat 5 10 pangkat 10 bagi 10 pangkat 5. Pembagian tuh ya, basisnya sama, jadi pangkatnya kurangin aja sehingga hasilnya jadi 10 pangkat 5. Ada 10 kurangi 5. Atau bagi yang alergi dengan, atau misalkan masih bingung ya dengan yang bilangan desimal itu, pecahan desimal kayak gini ya, malas pokoknya, alergi lah ya, kalian bisa gunakan trik ini. Oke, 3,2 gitu ya, biar jadi 32. Di sini kita pinjam 10-nya dari 10 pangkat 10 tadi, kita pinjam 10-nya 1 lah ya, jadi tinggal di sini bersisa di 10 pangkat 9 gitu ya. Jadi kita pecah yang 10 pangkat 10-nya, jadi 10-nya keluarin 1, jadi gini ya, sehingga yang 10 pangkat 10 ini berkurang 1, jadi 10 pangkat 9 per ini 4 kali 10 pangkat 5. Lanjutin, 10 kali 3,2 kan jadi 32 kali 10 pangkat 9 per 4 kali 10 pangkat 5. Udah 32 dibagi 4 kan ya, jadinya 8 kali 10 pangkat 9 bagi 10 pangkat 5, pangkatnya tinggal kurangin jadi 10 pangkat 4. Boleh kayak gini juga ya. Gitu untuk episode 2. Kalian bisa rewind lagi atau misalkan ulang lagi bagian mana yang mungkin kalian masih yang diulang lagi biar paham ya. Oke, kalian bisa cobain hiburan Sugro keduanya nih ya dari sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.